Aneka pilihan kaos desain eksklusif, merchandise Fando Clothing. Order sekarang, klik link di deskripsi. Ya kan, terusnya dari bawah, dari atas, kita pengen lihat semua. Berarti kan kita membutuhkan foto produk yang bisa menampilkan visual yang baik supaya kita dapat bayangan sebagai pembeli, ya kan. Pada saat kita membeli itu kita benar-benar dapat yang namanya bayangan gitu, ya. Terus selanjutnya adalah meningkatkan kepercayaan. Foto yang berkualitas tinggi menunjukkan profesionalitas dan kredibilitas kita sebagai pemilik produk, ya. Fotonya harus jelas, harus tajam, menarik. Nah, tapi HP saya Android, coach. Tapi HP saya tuh aduh ini nih coach. Gimana caranya? Nanti kita akan belajar. Ya kan? Gimana sih caranya dapat foto yang jelas, tajam dan bisa menarik pembeli. Nah, gitu ya. Jadi sehingga kita bisa menyampaikan tadi pesan brand message tadi, ya, ke apa? Brand message-nya tuh sampai gitu. Pesan brandnya sampai dari sebuah konten foto yang kita buat. Seperti itu. Nah, terus harus menarik perhatian, wajib attention. Menarik perhatian. Set orang ke banyak ada namanya bahasanya paradox of choice. Dia bingung memilih di antara banyaknya pilihan makanan. Kenapa kalau misalkan kita ke gado-gado ya udah kita makan gado-gado. Pernah gak ibu bingung masuk ke tempat makan namanya warteg atau masuk ke tempat makan namanya rumah makan Padang? Ibu bingung mau makan apa, Bu? Ada ayam, ayamnya enak. Ayam aja ada ayam goreng, ada ayam gulai, ada ayam cabein, ada ayam apa lagi tuh? Banyak deh tuh ayam. Bingung nggak, Bu? Ada lagi telur, ada lagi dendeng, ada lagi rendang, ada lagi ikan, ada lagi kepala kakap. Waduh, pusing gak tuh, Bu? Ya kan? Kalau misalkan yang menarik perhatian, ih, kayaknya nih ikannya enak nih. Ya kan? Bingung, banyak pilihan tapi budget terbatas. Waduh, kalau kita banyak uangnya sih, udah ikan satu nih telur dadar, ini pakai sama ini ada udang. Oh, kita makan semua ya, Bu. Tapi kalau kita terbatas, kita pasti pilih yang benar-benar menarik perhatian kita juga, yang terngiang-ngiang di kepala kita rasanya apa. Nah, seperti itu. Ya, jadi kita juga harus foto produk itu harus menarik perhatian. Fotonya harus kreatif, ya unik, gaya visualnya juga menarik. Ketika apa? Ketika Bapak Ibu jualannya tadi di marketplace, wah muncul, ini gambarnya kan kita kalau ngelihat coba buka Shopee-nya deh Bapak Ibu atau Tokopedia deh kita buka. Ini kan pertama kan langsung gambar-gambar nih Bu. Ini kelihatan nggak nih tuh gambar-gambar kan? Ini kan kalau misalkan kita, fotonya menarik nih, pasti kita klik gitu. Kalau fotonya nggak menarik perhatian, orang nggak ngeklik, orang nggak ngelewatin tuh. Nah, seperti itu ya maksud saya. Nah, terus gimana membuat foto produk yang menarik atau yang sesuai dengan kebutuhan kita untuk brand tadi, untuk marketing tadi, ya, untuk selling tadi tujuannya branding, marketing, selling. Ya, pertama persiapan dulu, Bu. Bersihin produknya, jangan kotor, Bu. Ada dekil, ada debu, ya kan, dan lain-lain. Pastikan produk bersih, bebas debu dan lain-lain. Pokoknya nggak boleh kotor, Bu. Ya kan, bekas tangan lah, ceplakan tangan lah, kena saus lah itu, aduh, robek lah, apalah, jangan. Pasti gini. Terus siapkan aksesoris tambahan, Bu. Biasanya kita kalau foto kan ada garpu lah, sendok lah. Kita mau pakai apa nih aksesorisnya? Jangan berlebihan juga, Bu. Ya. Wah, karena ini, wah ada apa tuh manik-manik, ditaruh manik-manik. Wah, ada sepatu, ditaruh sebelahnya sepatu. Wah, bagus juga nih kayaknya air minum, sepatu atau apa. Nah, kita harus pastikan ketika kita memotret sebuah produk, kita pikirkan temanya. Ya, seperti itu. Ya, ini nih nanti nih ada. Terus pilih latar belakang, gunakan latar belakang yang sederhana saja, netral, seperti kertas putih. Makanya banyak dijualan di online tuh, Bu, ya. Atau misalkan Ibu punya kain, ya, polos, ya, atau dinding polos, ya Ibu itu juga bisa gunakan. Cari, ini peralatannya banyak yang ada di situ. Terus siapkan pencahayaan. Gunakan cahaya alami dari jendela atau lampu LED. Ini contoh nih, Bu, ya. Saya lagi, misalkan nih saya buka jendela saya. Set. Nah, ini kan pasti cahayanya terang sekali tuh, Bu. Ya kalau kita teknik foto, wah ini saya buka lagi, makin terang.
muka saya makin tidak terlihat. Ya, karena itu kita bisa buka jendela rumah kita. Nah, seperti itu ya, Bu ya. Jadi pastikan bahwa pencahayaan ini cukup ya, tidak gelap tadi supaya apa? Ini tujuannya. Ya, foto kita jelas, tajam, berkualitas dan menarik. Ya, seperti itu. Jadi bukan karena aduh coach, HP saya bukan iPhone, HP saya Android coach, Androidnya juga Android jadul dan lain-lain. Jangan takut, Bu. Ya, jangan takut, Bu. Ya, kalau ibu nggak punya memorinya nggak cukup, pakai memori eksternal, Bu. Ya, silakan. Jadi pindahkan hasil foto-fotonya. Pokoknya yang penting ibu berusaha dulu. Banyak sekarang sudah murah-murah, Bu, untuk memindahkan apa namanya hasil foto ya, atau mungkin ibu sewa drive, bisa ibu pakai email, ibu cuman bikin email cukup ibu bisa dapat berapa giga ya, jadi aman Bu. Jadi mau belajar mau enggak ibu tinggal buat email, di email itu ada sekitar 15 giga ibu bisa masukkan ke Google Drive ya. Sekarang banyak, ibu nggak perlu lagi namanya flash disk, hard disk, nggak perlu Bu ya. Nah, terus tentukan tema atau angle apa yang cocok ya untuk mengambil foto produk supaya apa? Kita bisa mendeliver tadi pesan atau foto produk tersebut kepada target pelanggan kita. Jadi pastikan kita tahu dulu temanya. Oh, temanya mau apa nih? Ya, kalau makanan temanya apa? Kalau pakaian temanya apa? Ya, supaya tepat, tepat sasaran, message-nya juga tepat. Ya, pesannya pas gitu. Pokoknya pas. Jadi nempel di hati pelanggan. Oh, foto ini nih pasti produknya ini nih. Fotonya kayak begini, ini pasti produknya si ini nih. Kayak gitu. Nah, ini contoh foto produk makanan jelas, tajam, kelihatan detailnya, kita lihat ayam kremes, menggairahkan, jadi menggugah mata. Kalau kita lagi pesen Gojek, GoFood misalkan atau GrabFood atau ShopeeFood, ngelihat kayak gini, aduh kayaknya jadi makan bebek. Padahal tadi kita mau makan seblak, padahal tadi kita mau makan hokben. Akhirnya, ngelihat bebek kremes, udah enak bener ini kayaknya nih, ya kan? Ah, visualnya dapet ya gara-gara foto produk yang kita buat. Gitu, seperti itu. Nah, ini contoh brand fashion ya, produk fashion. Nah, hijab, wah terlihat, cantik, modelnya pakaiannya rapi. Wah, wah saya kalau pakai produk ini keren nih, cantik nih saya. Nah, gitu. Nah, ini baju tanpa ada modelnya pun ngeliat, ih bajunya lucu ya, imut ya, warnanya pastel kayak gini, ih keren. Kayaknya kalau saya pakai cocok nih sama saya. Nah, gitu. Nah, ini contoh contoh untuk produk-produk fashion. Ya, foto produknya seperti seperti ini. Jadi temanya juga nyambung, temanya sesuai dengan apa yang ibu bapak inginkan, seperti itu. Ya. Nah, terus apa yang diperlukan untuk membuat foto produk tadi? Produknya Bu atau barangnya? Produknya apa? Makanan, fashion, dan lain-lain. Aksesoris pendukungnya apa Bu? Ya jangan berlebihan. Ya, aksesorisnya apa nih? Jangan berlebihan. Kalau misalkan hijab, ibu mau pakai apa nih di sini? Berarti aksesorisnya apa? Misalkan di sini ada cincin tangannya, itu boleh. Atau di belakangnya ada tulisan apa gitu. Kalau ini kan dia polos ya Bu ya. Jadi sesuaikan sama temanya tadi ya. Terus handphonenya Bu, ya kalau nggak punya kamera mahal, kalau nggak punya iPhone, handphonenya apa, Android boleh. Cahayanya yang penting cukup, pastikan. Ibu mau pakai cahaya lampu atau ibu mau pakai cahaya normal. Jadi ibu pastikan pilih. Mau fotonya di depan rumah, berarti di depan rumah kan langsung cahaya langsung. Atau di dalam rumah. Kalau di dalam rumah pencahayaannya cukup enggak? Gitu ya, meja kursi harus pas, ada mejanya ada kursinya. Nah, tripod ya Bu ya, kalau nggak punya tripod, nggak punya, ya udah Bu, gagang sapu misalkan ibu ikat dah, berarti itu handphonenya ibu ya kan. Ya kan, atau pakai apa gitu Bu supaya dia bisa berdiri aja Bu. Misalkan aqua nih ya, bukan aqua padahal tuh, makanya saya air mineral nih, misalkan air mineral diikat ya supaya apa, dia tetap Bu, dia tetap begini berdiri ya, nggak berubah tempat ya. Jadi kalau misalkan ibu ini, pastikan Bu ya, yang digeser itu bukan kameranya, tapi yang digeser itu medianya, produknya. Jadi kalau ibu sudah menetapkan ya satu posisi dari kamera itu, kalau misalnya ibu mau berubah, itu yang dipindahkan adalah makanannya, bukan kameranya. Gitu. Seperti itu ya Bu ya. Jadi itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ada barangnya, produknya, aksesoris pendukungnya supaya lebih cantik, lebih menarik ya. Handphonenya ya buat motonya, terus cahayanya yang cukup, meja kursi dan tripod. Itu aja. Cukup Bu ya buat foto Ibu keren. Apalagi sekarang kalau Ibu sudah foto effortnya kayak begini terus ditambah lagi.
pakai editing AI. Waduh, keren banget Bu sekarang Bu. Nah, ini contoh before afternya. Tadinya begini jadi begini. Ya tadinya cuma mangkok, apa piring kayak begini aja, aksesorisnya cuma taplak meja yang ini ya pasar akhirnya dirubah. Dia taruh di mangkok, ya ada piringnya di sini, ada lihat latar belakangnya diblurkan sama dia, jadinya orang lebih menarik. Ya, Ibu bisa lihat dari sebelumnya menjadi sesudahnya. Pasti lebih menarikan yang kanan ya Bu ya. Nah ini juga kacang ya meskipun kacangnya dibungkus seperti itu berubah ya. Fotonya kalau ketika kita mau memfotret ya harus bagus seperti itu. Ya harus baik ya seperti itu ya. Jadi di sini kita lihat Bu, lihat ya pendukung apa ornamen tambahannya kacangnya Bu, kacang kulit di sini. Terus ditambahin mangkoknya, ditambahin apanya tuh gitu. Jadi kan sebenarnya simpel Bu, ini simpel banget tapi hasilnya coba. Nah gitu ya. Nah ini bawang goreng juga. Ini ada semua di dapur ibu talenan tuh. Itu bawangnya, itu mangkoknya, ya kan? Itu toplesnya dia bilang, ini kan ada semua di rumah ibu. Ada gak ya tadi nih dari mulai ini ya sampai ke sini ada gak? Coba saya mau tanya, ada gak yang di rumahnya nggak punya peralatan tadi kan? Tadi kita bilang bahwa ketika mau ini ada aksesoris pendukung. Nah sekarang saya tanya, ada gak yang nggak ada seperti ini di ininya? Di rumahnya, Bu. Coba, Bu. Ayo, Bu. Tulis di kolom chat, Bu. Ada gak? Ayo. Ada semua. Oke. Ada gak yang nggak punya? Ayo. Berarti bisa nggak? Sekarang pertanyaannya. Kalau ada semua, bisa nggak? Setelah ini, tadi udah ngasih konsep branding, marketing, selling. Ya. Sekarang pertanyaannya adalah, mau action nggak? Ayo, foto produk. Gitu. Kadang mentok idenya. Nah, kalau mentok, tanya apa tadi? Nggak kepikiran gitu buat susun-susunnya ya. Cari makanya di foto, di Google, di apa, cari Bu idenya. Cari foto produk kompetitor supaya idenya muncul. Oh, dia mau buat kita mau buat kayak gini nih. Kayak gitu. Ada dan bisa-bisa ada semua coach tinggal cari idenya. Ada tinggal eksekusi. Bener, eksekusi yang paling penting action. Cari referensi gitu ya. Iya, betul, Bu. Tema sama konsepnya gitu aja. Iya, betul. Ya, cari tema konsepnya seperti apa. Banyak, Bu. Cari punya produk kompetitor. Ya, seperti itu. Nah, ini contohnya ya kali ini dari kemasan yang biasa menjadi kemasan yang ada brandingnya, ada informasi produknya. Kalau kayak gini orang mau beli lagi gimana Bu sebelum before ini? Orang mau, ih enak nih, apa namanya, makaroninya. Terus kalau saya mau beli lagi, belinya kemana? Nggak ada informasi produk ya kan mereknya apa nah ini tadinya cuma pakai stiker sekarang sudah produknya sudah pakai standing pouch full printing ya seperti itu ya ya gitu kalau mau cetak cetak di mana ya di kemasan Jawara lah gitu ya. Nah, ini ada basic angle foto ya. Ada bird eye, ada high angle, ada eye level, ada low angle dan juga frog eye ya. Jadi kita belajar nih satu-satu nih ya. Belajar satu-satu tentang basic angle foto ini ya. Angle-nya kita akan sama-sama belajar. Nah, ini bird eye atau disebut juga mata burung ya. Jadi teknik yang memposisikan memposisikan juru kamera di atas ketinggian seperti sudut pandang dari burung yang sedang terbang ya burung yang sedang terbang ya tampaknya menunjukkan lingkaran. Nah ini bird eye nih ya kita lihat aja langsung ya jadi benda terlihat lebih jelas ya sekitar objek dan akan terlihat lebih kecil jadi kelihatan semua gimana sih contohnya. Nah ini adalah contoh menggunakan bird eye angle ya angle-nya dari atas Bu ya foto ya. Gampang nggak Bu ini Bu? Kita kan sering moto gini sebelum makan nih. Kalau lagi makan ke restoran ya, Ibu lagi pada nongkrong nih, ya nongkrong di sini yuk, nongkrong di sini yuk. Diajarin edit foto pakai AI gak nih Kak? Enggak. Sekarang kita nggak ada AI-nya, jadi nggak masuk ke situ saya ya. Kalau mau nanti nextnya ya. Ini kita lagi nggak bahas AI-nya. Nah, sekarang pertanyaan saya, bisa nggak foto pakai angle bird eye ini? Ini banyak sering. Ibu lagi ke restoran mana juga pasti fotonya begini. Bentar-bentar jangan dimakan dulu, foto dulu. Gitu ya. Bener ya? Ayo coba. Bener gak? Bisa gak? Bisa, bisa ya. Bisa, aku pernah. Nah, bener gak? Nah, ini biasanya foto produk kita pakai bird eye angle. Ya, bisa aku pernah. Oke ya. Kita coba nanti kita lihat nanti hasilnya
Bapak Ibu gimana nih membuat foto ya dengan konsep yang bird eye angle ya seperti itu. Nah, yang kedua adalah high angle ya. Teknik ini biasanya mengambil gambar di mana kamera ditempatkan lebih tinggi dikit aja ya. Beda sama bird eye. Kalau bird eye tadi paling atas ya, dan kesan subjek terlihat lebih kecil, lemah atau rentan. Selain itu, high angle juga sering digunakan untuk menangkap ya lebih banyak elemen dalam satu bingkai. Ya, kita langsung lihat aja contohnya ya. Pokoknya itu tadi bird eye angle, yang ini high angle ya. Nah, ini high angle. Ini roll over ya. Jadi letakkan produk sepertiga bingkai. Ini contohnya nih, Bu. Jadi yang fokus ini nih, yang lingkaran nih saya ini yang bawah tuh, Bu. Ya, tambahkan aksesoris. Jadi sisanya boleh ditambahkan aksesoris tambahan. Seperti itu, Bu. Ya, ini ada gelas, ada piring juga, ada mangkok ya. Jangan sampai mengalihkan. Jadi jangan sampai malah orang melihat aksesorisnya bukan produknya ibu. Jadi salah. Padahal kan ibu mau menyampaikan pesan bahwa oh ini loh produk kita, produk yang saya buat. Jangan sampai salah. Salah apa? Salah perhatian. Yang diperhatikan bukan produknya malah aksesorisnya. Aksesoris tambahan. Nah, itu yang salah. Ya, jadinya pesannya tidak sampai. Ya, sayang sekali gitu ya. Jadi seperti itu ya. Nah, ini teknik pengambilan gambar. Teknik pencahayaan yang tadi. Kalau ibu punya inian yang besar ya, apa namanya cahaya lampu yang besar, boleh silakan. Atau pakai cahaya alami yang tadi saya bilang. Buka nih, jendelanya buka tuh. Pas jendelanya buka, muka saya berubah kan. Tuh, ada cahaya tuh. Seperti itu ya. Jadi cocok untuk hasil yang lembut, natural, dan gunakan mungkin di waktu pagi atau sore ya, yang cahayanya nggak terang sekali. Ya, seperti itu. Ya, sehingga tadi kamera-kamera Android pun bisa memberikan kesan maksimal dan hasilnya juga maksimal. Atau cahaya buatan tadi ya, pakai yang namanya softbox ya, cahaya banyak sekali dijual di marketplace. Silakan ibu pilih aja atau ring light ya untuk menunjukkan detail-detail kecil dari produk yang ingin ibu ambil gambarnya. Seperti itu ya. Nah, terakhir adalah teknik pengambilan gambar. Di sini ada sampai 5 ya. Di sini ada tekniknya ya. Komposisi dan fokus, pastikan produk berada di pusat. Ya tadi ya, rule of third tadi. Ya, atau di pusat. Ya, supaya apa? Tadi Bu, jangan sampai salah orang memberikan ini nih, apa namanya, eh apa tadi tuh perhatian ya, memberikan perhatian jangan salah, malah ke apa? Ke aksesorisnya bukan ke produknya gitu. Kan kita mau bener-bener produk kita yang dilihat, tapi jangan sampai salah seperti itu ya. Hindari kekosongan bingkai, tambahan elemen pendukung dan juga ya harus relevan gitu ya. Jangan sampai di sini tadi saya bilang aksesoris makan ya aksesoris harus makanan, jangan aksesoris tambahan yang tidak relevan gitu ya. Seperti itu. Komposisi dan fokus. Nah, ini. Nah, yang keempat adalah editingnya Bu ya, dan processing. Sekarang banyak Bu, bukan hanya pakai aplikasi Canva atau ini, bisa juga menggunakan AI ya. Gitu ya. Jadi ibu setelah proses tadi di ibu edit dulu, jangan langsung ibu eh, sebar kontennya. Ibu lihat dulu cocok gak, sesuai gak dari sisi warna kayak contoh nih. Ini di contoh nih ada asapnya, asapnya aja sampai detail Bu. Atau kalau nggak ada asapnya bisa pakai teknik editing ditambahin asap Bu. Kayak gitu. Kalau asapnya tidak tertangkap oleh kamera Bapak Ibu semua. Boleh pakai proses editing. Jadi asapnya keluar ini kita lihat asapnya ada di makanannya dan ada di minumannya. Seperti itu ya. Nah, yang terakhir adalah langkah-langkah editingnya, menyesuaikan pencahayaan, ya, exposure-nya, pembaikan. Jangan sampai pada saat kita atur exposure, kontrasnya, kecerahannya ini ngaco nih Bu ya. Jangan sampai. Makanya kita lihat Ibu maunya ambilnya yang lebih depth ya, atau lebih dalam, lebih gelap, atau yang memang Ibu ngambilnya yang casual atau yang terang atau yang apa ya. Pengaturan warna bisa disesuaikan saturasinya, white balance-nya supaya benar-benar terlihat realistis gitu ya Bu ya. Jadi jangan kesannya nanti aneh jadinya gitu ya. Hapus noda dan gangguan tadi bisa pakai proses editing ya, ketika Ibu memastikan bahwa produk hasil foto Ibu itu bagus dan baik dan juga siap untuk apa namanya, di share atau disampaikan kepada khalayak ramai ya, seperti itu ya Bu ya.
Oke, selanjutnya, nah ini udah masuk ke apa namanya ke pesan terakhir ya. Jadi jangan takut Bu ketika kita mau melakukan sebuah branding. Jadi mulai dulu, mulai aja ya dari hal-hal yang kecil ya. Action hari ini ya branding adalah proses Bu. Jadi bukan hasil instan. Jadi pastikan eh, Ibu nggak usah takut bahwa branding itu adalah sebuah proses Bu. Ya bukan hasil instan. Jadi terus ikhtiar, terus istiqomah ya. Action hari ini belum tentu juga kita dapatkan hari ini. Mungkin besoknya lagi. Yang penting kita coba terus. Ya, yuk kita mulai bangun personal branding dan produk kita dari rumah kita. Ya, di sini ada kata Arthur AC ya bahwa start where you are ya bahwa ayo ya mulailah di mana kamu berada ya dan gunakan apapun yang kamu miliki ya dan lakukan apa yang kamu bisa. Jadi di sini maksudnya adalah, yuk Bu, apa? Action Bu, ya. Bisa Bu, pulang dari sini nih. Setelah, ya Ibu pada di rumah ya, bukan pulang dari sini. Setelah acara ini Bu, action Bu, langsung Bu. Branding tadi, marketing tuh apa? Ya, selling tuh apa? Ya, jadi jalanin. Ya, jadi ingat Bu ya, branding tanpa marketing nggak akan dikenal produk kita dan marketing tanpa branding nggak akan diingat. Dan keduanya tanpa selling juga nggak akan ada penjualan. Ya, jadi mulai dari apa yang kita punya ya tadi kita punya HP Android pakai. Dapur rumah yang ini pakai Bu bersihin dulu. Sinar matahari nggak ada ini pakai Bu. Sinar matahari dari Allah Bu pakai Bu semua. Dan branding dan marketing harus dipikirin dan dipraktekkan. Ya jadi kalau Bapak Ibu mau serius ya saya juga membuka kolom diskusi. Makanya di sini sudah sampai di proses Q&A. Nah ini ada IG saya Bu. Ada Instagram saya di @chandrawinata.alamsyah. Ya, alhamdulillah waktunya cukup. Kita jadi masuk ke tanya jawab nih, Mas Ion. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Siap, Terima Mas. kasih. Betul. Berarti emang branding sama foto itu nggak seribet itu sebenarnya, Mas ya. Kita bisa Iya, temuin di sehari-hari, tergantung kitanya aja memanfaatkan barang-barang di sekeliling kita atau enggak ya. iya betul. Oke, kita langsung kasih tanya jawab aja nih Bapak Ibu. Silahkan kalau sekiranya ada lagi atau pengen Hmm. nanya yang lebih detail sama Mas Chandra, bisa bisa Ya, langsung dibuka on aja mic mungkin. atau kalau Ya, misalkan salah bisa diketik. Ayo Bu Ambar, silahkan. mungkin bisa ini apa namanya Ya, dibuka aja mic-nya. Oke, Oh ya, silakan Bu Ambar. bisa. oke, udah ya, udah itu ya. Udah. Assalamualaikum, Bisa. selamat siang Bapak Chandra. Selamat siang Ibu. Eh, dari penjelasan tadi ya, saya bisa simpulkan kalau marketing itu istilahnya dia itu pencitraan, kalau branding itu kualitas kita, kualitas produk. Terus kalau marketing itu beli sekarang, dipakai sekarang, tapi kalau branding nanti dulu, dibeli tapi buat nanti dulu gitu. Eh, terus kalau soal foto produk itu, saya biasanya ngambil foto produknya itu di bawah kaca nako. Jadi saya tuh punya kaca nako, jam Mhm. 10 itu pencahayaannya tuh bagus banget. Jadi Mhm. gradasi pencahayaannya itu dapat banget gitu jam 10 di bawah kaca nako. Tuh, Iya, itu iya, aja. iya. Apa benar ya kalau itu yang tadi tuh branding itu kualitas, terus marketing itu pencitraan. Biar bagaimanapun kita jualan itu butuh pencitraan ya. Karena kita Betul. itu mewakili produk, owner itu mewakili produk, biar bagaimanapun. Jadi kita harus sebisa mungkin di depan konsumen kita sewaktu kita basar, sebisa mungkin penampilan harus dijaga karena kita itu mewakili produk. Oh, kalau produk ini loh, orangnya bersih, ini kan kelihatan enak. Terlebih Betul. kalau kita punya ciri khas, ya, ciri Betul. khas. Oh, produknya Bu Ambar saya mawon tuh ini loh. Jadi bisa dilihat,
Begitu dia ngelihat warna itu bisa tahu, oh ini loh warnanya saya mau untuk ini gitu. Itu yang saya lakukan. Eh, Terus sewaktu saya bazar, karena saya di Jakarta itu tidak punya konsumen, saya tuh biasanya banyak orang kan yang punya temen abu-abu, temen biru, temen kuliah. Kalau saya nol, saya nggak punya temen di Jakarta sekolah. Jadi biar bagaimanapun saya ketemu konsumen di waktu bazar itu saya pergunakan sebaik-baiknya. Jadi saya anggap mereka itu teman. Tapi bukan harga teman loh ya. Konsumen saya anggap saya rangkul sebagai teman. Jadi misalkan dia mungkin nggak kepengen beli, bagaimana saya harus bisa dia itu beli? Mungkin dia tuh butuh informasi produk kita. Kita perlakukan dia sebagai teman, ngobrol soal apalah gitu. Secara otomatis dia mungkin yang mungkin beli satu awalnya, kemungkinan lagi kita tawarkan, itulah kemampuan kita marketing ya. Kita Oke. tawarkan dia jadi akhirnya beli produk kita semua. Jadi pertanyaannya Itu apa, Bu? yang. Nah, pertanyaannya itu apa benar kalau marketing itu pencitraan, istilahnya gitu, branding itu kualitas kita. Nah, agar branding dan marketing itu jalan bareng kan otomatis kan terjadi selling kan penjualan. Betul, betul, Kalau betul, Bu. anggapan kalau anggapan Betul. saya begitu, branding nggak Ya, bisa betul, jalan Bu. sendiri duluan, Iya, marketing nggak bisa jalan diri sendirian. Di tiga-tiganya tuh harus ada kerjasama. Biasanya pelaku usaha itu yang di Uber bukan branding, bukan marketing, Mas. Bukan. iya. Dia itu sepengetahuan saya teman-teman saya bazar, dia yang dikejar apa? Bikin produk. Tuh, itu kelemahan Oke, kita mungkin ya. siap, Itulah. siap. Heeh. Segitu aja ya Mas Chandra. Siap, Makasih. Bu Ambar. Terima Selamat kasih. Ya, siang. betul, Bu ya. Yang Bu tadi memang Bu Ambar udah menyampaikan bahwa ya tadi Bu, branding itu adalah ciri khas yang orang juga akhirnya teringat gitu ya tadi ya. Misalkan Bu Mm, Ambar jualan produknya cookies tadi. Ibu tuh selalu ketika bazar, Ibu pakai baju warnanya kuning misalkan. Terus Ibu mm, selalu pakai kuningnya tuh baju kebaya, ya kan? Terus mm. kebaya Ibu Iya. selalu pakai belangkon misalkan. Ya, Mm, itu ada ciri khas yang orang jadinya inget. Oh, Ibu Ambar itu penjual ini, ya kan produknya ini. Kayak gitu. Jadi ketika karena ibu selalu nggak berubah, warnanya nggak berubah, ya kan mungkin warna rambutnya nggak berubah, ibu nyentrik dan orang ada ciri khas di situ ya, kayak gitu ibu iya, ya. Jadi iya, iya. branding itu seperti itu, akhirnya orang ingat ya tadi ke marketing. Makanya selalu saya nggak bisa pisahkan kalau kita ngomongin coach, ajarin dong konsep branding. Saya nggak bisa misahkan branding, marketing, dan selling karena itu satu kesatuan sebenarnya. Branding, Iya. marketing, dan selling. Makanya ketika misalkan branding, marketing, selling, apa yang dilakukan terlebih dahulu? Ketiga tersebut ya marketing gitu. Tetapi banyak pelaku usaha di Indonesia ya, ketika dia bikin usaha maunya selling selling selling, maunya produknya dijual aja, laku aja. Padahal Iya. ada proses marketing dulu, memperkenalkan dulu, orang tahu dulu, awareness tadi, sadar gitu loh. Oh, ada produk kita kayak gitu loh. Oh, produknya bagus. Baru orang kenapa membeli. Kalau kita udah jago tadi membeli bukan karena butuh, membeli karena ingin. Ya, makanya banyak dari kita ketika jalan ke tempat oleh-oleh, ketika jalan ke suatu tempat, ngelihat produk, kita punya uang, ada tuh Iya. produknya ternyata 2 bulan, 3 bulan belum kita buka sampai sekarang. Kenapa? Karena waktu kita beli bukan kita butuh, tapi karena kita ingin. Kadang-kadang seperti itu, Bu. Nah, itu proses tadi branding, marketing, Iya. selling. Karena tadi. Gitu ya, Bu ya. Makasih, Bu. Iya. Ini ada pertanyaan Iya. selanjutnya. Makasih. Ibu, eh, eh, Ya, Kak, Assalamualaikum. Coach, saya mau tanya, Coach, masalah masalah kamera, Nah, Coach. oh, itu siapa tuh? Oh, Bu Riris. Nah, ini Siapa Mas nih? Yon. Siapa nih, Mas? Tiba-tiba buka. Ayo, satu-satu dulu Bu, Oh, satu-satu dulu. Nih tadi Silakan ya. mungkin di kolom chat dulu ya Mas ya yang duluan dulu. Oke, oke. Oke, Silakan. siap. Dari Bu Ita, dari Bu Ita. Izin tanya coach, trik pemasaran sebuah produk sama tapi dalam kemasan yang berbeda itu bagaimana ya? Iya. Jadi gini, Bu. Yang Ibu tanyain, Bu Ita ini bagus nih. Ini banyak sekali ada orang, misalkan gini, Bu Ita nih, misalkan punya kompetitor, dia tiba-tiba jualan keripik tempe yang yang sama tapi harganya murah.
Nah, ibu bisa pakai trik ini, Bu. Jadi orang bisa memilih. Kalau tadi ibu bilang ya di sini kan ibu punya apa namanya target market itu berbeda-beda. Ada ceruknya misalkan premium, ada yang memang ya menengah lah, ada yang bawah. Jadi supaya ibu nge-grab semua market, ibu bisa bikin ya tadi dari kemasannya, dari isinya, gramasenya, ya kan, atau dari bahan bakunya. Meskipun itu, jadi triknya adalah ya tadi ibu membedakan atau mengklasifikasikan target market ibu yang berbeda. Siapa yang ibu mau tuju kayak gitu supaya setiap produk ya tadi yang kemasannya berbeda, isinya berbeda misalkan, atau kemasannya saja yang berbeda tapi isinya sama, tapi gramasenya ibu bedakan atau apanya ibu bedakan. Kenapa? Karena ibu tadi tahu target market mana yang mau ibu gapai, yang mau ibu capai. Seperti itu, Bu Ita. Gitu. Screenshotnya kalau PPT-nya Siap. nggak di. Oke, selanjutnya Mas. Tadi Iya, dari silakan. Ibu Resti Naningsih. Oke, Bu Boleh Resti Ibu Narsih, silakan. Daniel Home Industry, silakan. Ibu Resti, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Perkenalkan, Coach, saya Bu Resti dari Banyuwangi. Yang mau saya tanyakan, seperti yang Coach tadi paparkan, branding, marketing, dan selling. Kita harus sering promosi supaya produk kita dikenal dan diingat. Nah, itu sudah saya lakukan, Coach, di konten di berbagai sosial media saya, di antaranya yaitu di TikTok. Nah, sewaktu terjadi eh, kita bikin konten sampai ada orang yang order dan orangnya sampai repeat order, terus dia order banyak gitu. Gimana caranya supaya orang yang repeat order yang sudah berkali-kali dengan produk kita itu tetap loyal terhadap kita, Coach? Apa kita harus sering nge-WA nge-WA dia atau bagaimana, atau kita bikin kontennya yang lebih menarik lagi supaya orangnya tertarik untuk beli lagi. Terima kasih, Coach. Hmm. Ya, tadi Bu, kalau misalkan dia mau membeli lagi dan membeli lagi kan Ibu tadi melakukan sebuah teknik branding, marketing, selling atau teknik marketing lah ya, memperkenalkan produk Ibu dari sebuah konten di TikTok. Gimana sih caranya supaya orang mau membeli lagi? Ya, tadi Bu, ya kalau kita lihat di situ teknik follow up Ibu after sale service-nya, pelayanannya itu Ibu harus pastikan bahwa Ibu bisa bertanya, gimana Bu setelah membeli? Ya, Ibu pernah gak follow up itu tanya, Bu gimana Bu rasanya? Ada yang kurang gak Bu? Kasih masukan gak Bu? Misal, atau Ibu kalau misalkan ini kira-kira sering gak Bu makan gini? Atau suka gak Bu? Atau Ibu berapa kali Bu? Jadi kasih pertanyaan-pertanyaan. Makanya kalau saya di tim sales saya, itu ada namanya pola order Bu. Ya, jadi gini, kan tadi pertama kita ya saya selalu bilang kalau usaha jalan kalau ada omsetnya. Kenapa saya bilang kalau ada omsetnya? Kalau ada pembelinya tapi dia nggak bayar, dia ngutang kan nggak jadi omset, bener nggak Bu? Ya kan? Iya. Makanya saya bilang usaha jalan kalau ada omsetnya. Omset berarti kalau udah masuk, kalau dia udah bayar. Kalau dia belum bayar nggak jadi omset. Makanya baru omset datangnya dari customer. Customer datangnya dari promosi, promosi offline dan online. Tujuannya apa? Mengumpulkan database. Tadi Ibu tujuannya promosi, Ibu Resti mengumpulkan database. Dari database itu gimana caranya Ibu mengelola? Gitu, Bu. Ya tadi makanya Gojek disebut data is king. Grab data is king. Dia punya data banyak sekali. Kalau kita misalkan, Ibu saya kasih data nama orang, nomor handphone, ya orang. Kalau Ibu nggak ngerti caranya mengelola data tersebut, nggak jadi apa-apa kan buat Bu Resti, benar nggak? Tetapi Gojek Iya. ke Shopee jadi sesuatu. Gojek ngasih ke Grab jadi sesuatu. Paham ya Bu ya? Jadi apa yang Ibu harus lakukan Iya. ketika tadi supaya orang new customer berubah jadi RO, RO berubah jadi loyal. Berarti di situ ada pelayanan di situ Bu. Ada komunikasi, membangun yang namanya customer intimacy. Ya, intimasi customer. Ibu coba rasakan dulu jadi pelanggan. Coba Ibu beli produk yang sama. Ibu produknya apa tadi? Misalkan kerupuk lele, coba Apa? cari produk abon lele, coba cari abon lele yang lain. Coba Ibu rasakan.
ketika ibu beli abon lele dari produk yang lain, apa yang ibu rasakan? Ya kan? Gitu. Kalau ibu misalkan sudah punya tim, tapi kalau belum punya tim kan ibu ya susah gitu. Kalau Kalau nggak udah apa-apa, punya tim kan ibu coba saya mau tanya. ajak ke hari tadi. Tuh, ada ini masuk, sorry. Ada suara masuk soalnya. Ya, jadi seperti itu, Bu. Jadi Ibu coba rasakan. Gimana caranya supaya dia tadi tanya, Bu. Ibu lakukan survei kan Ibu punya data customer tersebut. Ya kan, Ibu follow up. Dengan Iya. apa? Langsung memberikan cerita, ya kan. Ibu kasih cerita cerpen, cerita pendek. Ibu bisa buat dari ChatGPT. Saya Bu Resti tolong dong bikinin cerita pendek tentang abon lele ini. Cerita yang saya mau share ke customer saya, ya kan, ke calon customer saya supaya apa? Supaya mereka melakukan repeat order. Jadi pada saat Ibu follow up Ah, bukan cuma Assalamualaikum Bu, Assalamualaikum Pak, mau tanya dong Pak, mau order lagi gak? Jangan Bu, kasih sebuah cerita, oh, kasih sebuah kesan, iya. gitu Bu. Paham ya Bu? Iya Pak, maksudnya ini kan orangnya sudah dari online itu belanja sampai 3-4 kali, terus dia ngecat saya mau order banyak, dan dia sudah repeat order 2 kali. Cuman yang Ya. saya takutkan karena beliau orang penting, saya lihat kan di IG-nya dia salah satu orang yang penting. Saya ini takut memulai untuk menanyakan, takutnya dikira nanti apa mengganggu gitu loh Pak. Oh, Cara nggak untuk usah memulai takut. membukanya itu saya takut. Ya, Itu caranya harus Ibu seperti misalkan apa nih. Pak? Sekarang ibu takut ya cara memulainya, Iya, ya kan? Ibu iya, pakai aja ChatGPT, Bu. Ibu tanya, saya Bu Resti, saya punya ini, saya punya pelanggan nih, pelanggan loyal ya tadi Ibu bilang, itu pelanggannya seperti ini. Saya takut memulai membuka penawaran. Padahal saya lihat potensinya mungkin produk saya bisa juga dibantu buat dipasarkan. Minta yang namanya testimoni sama orang penting tersebut. Boleh nggak? Ya, kenapa? Ibu kan iya, siap. mempunyai persepsi, asumsi, Bu. Jangan banyak asumsi negatif. Ibu berarti mengasumsikan, ibu Iya, takut tadi, mengasumsikan, aduh dia marah nanti. Mengasumsikan sesuatu hal yang nggak tahu sebenarnya ini itu bener gak, salah nggak saya ngelakuin ini. Coba dulu, Bu. Ibu kan belum membangun. Gimana cara membangunnya? Ibu tanya, Kak, saya boleh tanya gak? Terima kasih ya, Kak. Kok Kakak udah beli 4 kali nih, saya ini, ya kan? Boleh tanya sesuatu gak Kak? Coba Kak, Kakak apa yang disuka Kakak dari produk ini ya Kak, abon lele kita. Kayak gitu aja dulu Bu buka. Oke, gini gini gini. Mohon maaf ya Kak ganggu waktunya. Kayak gitu. Oke Kak, kita kan ini UMKM Bu, sekarang banyak orang-orang penting itu yang mau membantu memasarkan produk UMKM. Jadi jangan takut Bu. Gitu ya Bu. oh, iya. Siap, Nah, siap Bapak. Terima coba aja kasih dulu atas dibangun. Itu kan Ibu kan tadi informasi. berpersepsi, berasumsi. Ya jangan. Iya, Coba tadi actionnya dulu. Ya Bu ya. ya siap. Terima kasih Bapak. Yakin Ya. Ansan PPT. Oke, siap. Kayaknya semoga Ibu Rizky udah terjawab, ya, Bu. Mas Chandra, Ya, sebelum terima kita kasih. mulai lagi, minta tolong di ini, Mas, biar Mas Chandra bisa ke spotlight semua nih, Mas. Iya. PPT-nya bisa Oh iya, diturunin iya. dulu. Bentar, saya stop share ya. Oke. Ini ada 3 pertanyaan, tapi dari yang pertama dulu. Ibu Riris, silahkan Ibu Riris. Terima kasih. Eh, Coach, saya mau nanya, kan Ya. untuk pengaturan mau foto gini, saya ambil Pro dulu ya, Coach. Pro. Terus abis Ya. Pro itu ada pilihan ISO, EV, Ibu pakai kamera, S, Ibu pakai kamera kamera ini ya Bu ya DSLR HP, atau kamera itu ya Bu? HP, 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 Kamera. Coach. Oh, kamera Pakai HP. HP. Heeh. Itu kan ada, kan saya ambil klik Pro dulu, Coach. Terusnya keluar Heeh. itu ada EV, Heeh. ISO, S, EF, Heeh. itu mau WB, itu kita pilih yang mana, Coach? Ibu nggak usah pilih yang mana-mana. Ibu pakai pengaturan normal aja Bu. Gitu Bu. Oh, gitu. Ya Bu, Oke, oke, Ibu oke. pakai pengaturan Heeh. normal. Kalau WB itu nanti hitam putih Bu, white Oh, ya. Jadi nanti white black. atau Oh, white balance-nya nanti keatur. Nah, jadi Ibu oke. kalau bisa pakai yang normal dulu, gitu. Yang pro Oke. saja dulu. Ya, Ibu lihat Oke. dulu. Makanya tadi Ibu temanya apa nih? Apakah temanya Oh, lebih cerah, ya kan? oh, Seperti apa? Nah, Ibu coba lihat dulu. Kirain saya pakai Ibu ini. Kalau misalkan
itu kan ibu bisa misalkan fokusnya itu di produknya, belakangnya blur biasanya. Seperti itu Bu. Kalau yang tadi misalkan ibu Oke. pakainya adalah A-level, A-level ya Bu ya. Ya tadi kan ada yang namanya bird angle, ya kan. Ada high angle tadi. Nah, ya ada frog A, ya tadi ya seperti itu ya. Ada A-level kayak gitu. Nah, jadi ibu pastikan bahwa tadi pakai pengaturan normal. Kalau saya kalau di kamera pun saya pakai yang manual gitu ya. Baru saya setting sesuaiin sama pencahayaannya, sesuai sama kebutuhannya seperti apa gitu, Bu. Ya, Bu ya, Bu Riris ya. Jadi pakai yang manual dulu baru nanti kalau mau ada proses pencahayaan lanjutan mungkin pakai proses editing tadi ya. Gitu, Bu, yang tadi saya bilang pakai Canva, pakai ChatGPT, pakai Adobe Photoshop, pakai apapun itu, Lightroom dan lain-lain. Gitu ya, Bu. Oke, makasih ya Coach. Sorry ini Tuh, dekat Halim rumah, jadi ini pesawat. siap. Kasih Nggak apa-apa, Coach. Bu. Iya, Yuk, Bu. semoga terjawab Bu ya. Hmm. Ya, Oke, Mas ya, Chandra, kita lanjut makasih ke Kak. yang selanjutnya. Nah, Ada dari Pak Pak, Judi. siap. Pak Judi, silahkan Pak ya. Silakan, Pak. Siang Pak Chandra. Selamat siang. Siang, Pak Yudi. Siang. Siang Pak. Siang. Ya. Pak Chandra, Bapak tadi produk Bapak juara ya Pak ya? Produknya. Kemasan Jawara, Pak, bukan juara, Pak. Oh, Apa, Pak? Jawara. Ya oke, Jawara tuh produknya apa Pak? Jawara. Bikin kemasan, Pak. Apa Pak Chandra Jawara? Oh, Saya bikin bikin kemasan, Pak. Bapak itu packaging ya? Iya. Oh, Iya, bikin betul. kemasan. Oke ya. Iya Pak. Oh sorry, saya pikir Bapak tuh punya produk mereknya juara. Berarti saya salah tangkap ya. Ya Pak, Oh, saya mau bukan. nanyakan aja ini Pak. Produk kami kan ini Pak, produk kami kan packaging ini Pak. Ya kan, ini ada yang keystick, ini ada yang cornet. Saya minta masukan aja. Apa tuh, Pak? Waduh, putus. Ya, Ah, sepertinya Pak iya. keluar ya Pak jadinya. Iya, hilang sinyal Kita, kita, sepertinya. Tapi tadi kita dia lanjut dulu kayaknya ke pertanyaan udah selanjutnya. sempat Nunjukin sempat Mas. ngetik deh ya. Saya juga mau tanya dari Pak Yudi, tolong diatur yang dia Hmm. nanya itu. Mungkin ininya sih Kita tadi lanjut apa dulu deh. namanya? Iya. Pak Udah Judi sih tadi udah nih Bu gabung Riri. aja. Oh, udah Pak gabung Judi lagi? bisa di Oke. on mic dulu Pak Judi. Di on mic dulu Pak. Take a look at this. Oke, bisa atau ini bendera dulu nih? Oke, bisa. Oke, terima Pak kasih. Judinya kita lanjut ke bendera dulu deh. Iya. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih. Pak Chandra, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Siap. Siap, Ibu. Ya, Pak Chandra, saya mungkin ini berbeda dari yang lain karena produk saya fashion, Pak. Siap. Nah, kebetulan produk kami juga tematik dan produk kami alhamdulillah sudah ada di Sarinah di 3 titik, Malang, Taman Mini, dan Tamrin. Ya, cuman Pak, saya masih juga mengalami kendala karena selama ini kita mengandalkan penjualan offline saja, Pak. Jadi Siap. penjualan online-nya itu belum maksimal, gitu. Nah, kendala-kendalanya memang di antaranya itu adalah kita belum punya tim konten kreator yang mumpuni gitu, Pak. Beberapa kali kita coba tapi belum sesuai dengan harapan dan tidak menyampaikan produk yang kita punya gitu loh, Pak. Ya. Nah, jadi kendala kami itu satu di situ, kedua juga di kami ingin tanya, apakah untuk produk fashion itu untuk saat ini
lebih orang tuh lebih tertarik melihat produk kita dipakai oleh orang, lalu dibikin dalam bentuk viral, orang yang muter-muter apa segala macam, atau lebih tertarik pakai AI sih fokusnya, karena kita juga eh, sangat mengedepankan desain gitu loh. Seperti itu sih pertanyaan saya sih. Di momen-momen tertentu kayak 7 Agustus itu alhamdulillah ya lumayan penjualannya meningkat signifikan. Terima kasih Pak Chandra. Ya. Bu, tadi Ibu nanya ya, makanya tadi, apakah kan tadi Ibu konten apa yang cocok buat Ibu ya? Tadi Ibu bisa riset, Ibu bisa lihat, cek-cek kira-kira konten apa sih yang cocok buat brand fashion saya. Brand fashion banyak Bu ya, bukan hanya produk Ibu saja. Sebelum-sebelum produk Ibu, makanya tadi saya bilang, produk buatan UMKM Indonesia itu kebanyakan produk-produk followers gitu ya, yang orang sudah memang punya gitu ya. Nah, gimana sih caranya supaya kita tahu tadi kemauan atau kebutuhan atau konten-konten yang relate sama target audiens kita gitu ya. Jadi ya pokoknya gini Bu, kalau kita melakukan sebuah tindakan dalam melakukan sebuah proses berwirausaha, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Jadi kayak tadi misalnya ibu mau melakukan proses promosi tadi ya, promosinya melalui sebuah konten yang seperti apa sih, apakah yang harus dipakai, apakah proses dari mulai di apa dijahit mungkin ya, proses produksinya itu boleh dibuat semua Bu ya. Ada yang versi ini, ada yang versi ini, ada yang versi ini, ada yang versi dari dijahit sampai ke tangan pelanggan, ada yang dari jahit sampai tangan pelanggan sampai dipakai sampai ketemu sama ini. Jadi boleh banyak, ada cerita-cerita di situ. Jadi tergantung tujuan dari, makanya tadi tema kontennya apa, target audiensnya siapa. Jadi disesuaikan kayak gitu Bu. Jadi kita harus sesuaikan, banyak kayak kemarin brand apa namanya inian apa namanya gamis pria itu, kemarin saya lupa mereknya apa, brandnya apa, dia bikin konten, dia ngundang semua selebgram, orang-orang keren, pakai itu naik ke sebuah yacht ya, kapal pesiar kecil lah gitu ya Bu ya, bikin dinner party di sana dan lain-lain ya, ya supaya apa, persepsi tadi orang menyampaikan bahwa apa, bahwa oh orang pakai gamis cowok itu sekarang tuh nggak cuman datang ke sholat Jumat loh, tapi dia bisa loh ke tempat-tempat formal, ke tempat, makanya sekarang kita lihat kalau ke tempat-tempat wisata banyak orang pakai gamisnya keren-keren kayak gitu. Jadi mudah bukan orang mempersepsikan ya, kalau ibu pernah umroh atau pernah haji gitu ya, ibu bisa lihat ya, kalau misalkan di mall-mall di Mekah, di Jeddah, orang udah biasa gitu ya melihat orang pakai. Tapi kalau di sini kan berbeda gitu karena pakaian kita berbeda. Nah, tadi temanya ya, pesan apa yang mau Ibu sampaikan. Nah, baru dibuat konsep promosinya, konsep kontennya seperti apa. Makanya Ibu harus tahu. Tadi saya selalu bilang, Bu, customer adalah cerminan dari diri kita. Ya, coba kita harus tahu dulu. Coba kita kalau jadi customer produk passionnya Ibu, kita tuh maunya apa sih dari brand ini? Apa sih yang mau kita sampaikan? Nah, ibu jangan bertindak sebagai penjual, tapi coba ibu bertindak sebagai pembeli. Kalau ibu sebagai pembeli, apa sih yang ibu inginkan? Apa sih yang ibu ingin dapatkan dari brand ini atau dari produk ini? Gitu, Bu. Ya, itu yang saya sampaikan kepada para sales saya, Bu. Jadi kalau misalkan ada customer marah, coba kamu jadi customer. Nggak usah sakit hati, nggak usah kesel. Coba kenapa customer bisa marah sama kamu? Coba kamu jadi customernya dulu, saya bilang. Coba kamu. Makanya sekarang tim saya ya alhamdulillah omset kita ya closing lebih dari 100%. Terus kita aja hari ini per hari ini running rate kita, capaian kita di hari kerja yang kita kan, kalau saya pakai hari kerja Bu, itu lebih dari 100%. Kayak gitu ya. Jadi 114% ya kita ya per hari kemarin. Ya, jadi seperti itu. Jadi coba rasakan ya, tadi runutannya adalah seperti yang tadi saya sudah sampaikan Bu. Jadi ibu harus tahu dulu temanya, siapa target audiensnya. Banyak Bu yang harus diproses dan ibu mau gimana kayak gitu. Ya, seperti itu Bu. Ya, nanti kalau ibu mau tahu di Jibok ya ada Intan di sini. Nanti mungkin Intan bisa japri ibu ya, ada tim saya di sini, ada Fahri juga ya. Silakan nanti. Gitu, Ibu Bendera nih. Nggak tahu namanya Ibu siapa, namanya Bendera soalnya. Itu ya Bu. Iya.
Nah, bagi teman-teman yang ingin order kaos, silahkan bisa order di marketplace Shopee, Tokopedia maupun Lazada. Caranya tinggal ketik Muhammad Ervando. Tentunya banyak pilihan kaos keren yang bisa teman-teman pakai, yang cocok buat nongkrong, hangout ataupun gaya sehari-hari ya. Dan tentunya nyaman dipakai, tahan lama dengan desain yang unik, eksklusif, bahan premium dan kualitas terbaik ya. Nah, tentunya dengan banyak pilihan kaos keren, silahkan teman-teman bisa order satuan boleh, lusinan boleh, apalagi borongan silahkan. Nah, untuk kaos lengan pendek silahkan teman-teman bisa klik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik saja Muhammad Ervando. Nah, untuk kaos lengan panjang juga tersedia di marketplace Shopee, Tokopedia, Lazada. Cuman ketiknya Vando Official Shop. Jadi teman-teman sama bisa pilih untuk kaos lengan panjangnya dengan kaos keren, dengan desain-desain yang keren, eksklusif, dengan bahan premium. Nah, ada banyak pilihan, silahkan teman-teman bisa order satuan, lusinan ataupun borongan silahkan ya. Tentunya tersedia ribuan produk, silahkan teman-teman bisa cek satu persatu. Nah, silahkan bagi yang ingin order bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik Vando Official Shop.